hasilnya seperti ini, cantik sekali. Kalian bisa lihat, kalian bisa coba di rumah, bisa praktek itu. Aku mau coba makan. Enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku, Ame Mimi Dayati. Hari ini aku mau buat daging sapi. Jadi nggak tiap hari daging babi ya. Daging sapi kecap asin, tapi nanti rasanya manis. Daging sapi kecap asin. Untuk proses buatnya ini agak lama ya, soalnya kurang lebih kita butuh 2 hari baru bisa makan. Sama kayak pembuatan tempe. Ini aku di sini ada 1,5 kg paha sapi, tapi yang bagian bisep, yang hanya dagingnya bisep itu. Untuk langkah selanjutnya, mari ikuti saya. Pertama-tama kita siapkan panci yang besar, kemudian kita isi air, lalu kita cuci daging sapinya kita. Kita cuci bersih, kemudian ganti airnya. Di sini agak banyak ya, nggak apa-apa, kita sekali masak banyak, nanti setelah itu kita bisa simpan. Jadi ini karena proses masaknya lama, jadi kalau cuma masak sedikit-sedikit itu saya rasa terlalu buang-buang waktu. Kita bisa cuci. Kita bisa cuci, kita buang darahnya ya. Setelah kita cuci, saya cuci 3 kali, saya rasa udah cukup bersih. Setelah kita cuci, kita rendam pakai air biasa kurang lebih selama 2 jam. Fungsinya untuk apa kita merendam? Fungsinya agar dagingnya tuh nanti lebih juicy, dia dalamnya tuh lebih basah dan tidak kering. Kurang lebih seperti ini. Kita rendam pakai air, nggak perlu dimasukin apa-apa, cukup direndam pakai air kurang lebih selama 2 jam. Kita tutup, kita tunggu, nanti setelah 2 jam kita ke step selanjutnya. Ini setelah 2 jam ya, mari kita lihat. Kurang lebih warnanya jadi merah-merah kayak gini. Ini akan aku pakainya ukuran kecil, tapi nanti kalau dia direbus dia akan menyusut jadi kecil banget gitu. Kita sekarang buang airnya. Lalu kita belah daging ini menjadi 2 bagian. Jadi nanti dia tidak akan menyusut, tapi dia menyusutnya memanjang, bukan yang kita potong jadi 2 part. Seperti ini. Karena kemarin waktu aku masak yang pertama itu dia waktu aku potong 2, karena kataku panciku terlalu kecil untuk semua ini, jadi aku potong jadi 2. Ternyata dia malah makan tempat banyak. Ini alot sekali karena dia di dalamnya tuh banyak urat-uratnya. Kurang lebih kita lebarkan seperti ini, jadi nanti dia tidak akan makan tempat. Kita lakukan untuk semuanya kurang lebih kayak gini.
Oke, kurang lebih seperti ini ya. Jadi dia jadi agak melebar gitu. Sekarang kita ke tahap selanjutnya. Saya cuci tangan dulu. Di sini aku mau, setelah aku potong-potong tadi ya, aku mau tambahin ushangfen kayak gini, 5 piece powder. Ini aku tambahin ke dia, aku tambahinnya agak banyak, kurang lebih kayak gini. Kemudian aku di sini kita lumuri dulu ini, kita lumur-lumur gitu ya, cukupnya lah, nanti juga direndam. Ini kita udah nggak perlu buat bumbu-bumbu yang tradisional, di sini udah ada. Lalu kita tambahin kecap asin 250 gram. Kita buat dia mandi sama kecap asin. Kalau sudah, kita diamkan, kita marinasi dia selama kurang lebih 6 jam. 6 jam ya, jangan keliru, 6 jam. Di sini saya mau cuci tangan dulu. Kita tutup, lalu kita marinasi selama 6 jam. Kalian kalau punya kulkas bisa dimasukkan ke kulkas. Tapi kalau nggak punya kulkas, kalian bisa taruh di luar seperti ini juga oke. Aku mau masukin ke kulkas. Guys, balik lagi sama aku. Sekarang udah 6 jam ya, kurang lebih dari jam 1 sekarang sampai jam 6. 1 2 3 4 5 6. Ya, jam 6. Kira-kira dagingnya seperti ini. Kemudian kalau sudah seperti ini, kita nyalakan api. Kita mulai merebus. Kemudian kita tambahkan air. Kita tambahkan 1 liter air ya. Kalau kalian pancinya gede, kalian bisa pakai 1,5 liter air. Tapi karena panciku kecil, dari pengalaman yang kemarin, airnya meluap kemana-mana, jadi aku pakai 1 liter air aja. Kemudian di penggorengan sebelahnya kita nyalakan juga. Di sini aku mau melelehkan gula. Di sini aku mau kasih langsung air sedikit aja seperti ini. Lalu kita masukkan gula. Aku di sini gula batu kurang lebih pakai 50 gram. Kurang lebih 50 gram gula batu. Kemudian kita lelehkan ini gula batu. Kemudian di sini aku sudah punya bahan untuk memasaknya. Aku mau kasih lihat ke kalian. Aku punya ini, tapi nggak tahu namanya apa. Ini saudaranya ketumbar, tapi dia yang warnanya merah. Kemudian ini ginger. Ini ada bunga star. Kemudian aku pakai bawang putih, tapi tanpa kupas kulit. Kemudian aku punya kayu manis, punya daun salam. Aku di sini pakai 4 biji daun salam. Kemudian aku pakai 3/4 bawang bombay. Ini bawang putihnya pakai setengah. Aku langsung masukin aja semuanya ke dalamnya. Begini. Aku masukin semuanya ke dalamnya. Jadi nggak perlu dipisah-pisah, langsung masuk semua. Nanti setelah gulanya ini mencair, kita juga masukkan gula ke dalam. Kita tutup dulu biar cepat mendidih. Gula ini akan membuat warnanya dia jadi coklat pekat ya. Lalu manis juga, bagus. Kalau kalian masih rebus pertama, yang ini kalian bisa rebus dengan api yang besar. Tapi setelah dia mendidih, kemudian jika ada busanya, kita bisa buang busa. Jika nggak ada busanya, kalian bisa langsung kecilkan api, masak pakai api kecil. Masak selama kurang lebih 2-3 jam. Kalau aku biasanya masaknya 3 jam ya. Karena apa? Karena kita suka dagingnya yang empuk.
Kalau 2 jam nanti masih agak terlalu keras kataku, apalagi setelah di kulkas dagingnya akan keras sekali. Kita bisa agak kecepkan dagingnya biar tidak gosong. Kalau mencairkan gula, kalian bisa pakai minyak juga, kalian bisa pakai air. Kalau pakai minyak itu bagusnya warnanya cantik. Cuma kalau setelah pakai minyak, dia kekentalannya akan kental sekali. Terus kalau kalian kasih air itu dia langsung jos gitu, suaranya kencang sekali. Terus karena aku nggak mau suaranya terlalu kencang, jadi aku langsung pakai air, nggak pakai minyak. Dia di sini sudah mulai kepongsongan. Kenapa kok gulanya nggak langsung dimasukin ke dalam? Kalau kataku beda ya. Gula cair sama gula yang merongkol ya rasanya mungkin sama sih. Cuma kalau kalian nggak mau ribet, kalian bisa pakai gula yang pertama. Gulanya dipanasin dulu, nanti setelah cair baru dagingnya dimasukin, baru kasih air gitu. Kalian bisa. Tapi kalau kataku gini juga bisa sih. Itu juga ide bagus. Lain kali bisa dicoba idenya. Gulanya sudah mulai mencair. Jangan lupa diaduk-aduk ya biar dia tidak menggumpal, lengket ke sana kemari. Kecepan. Dia sudah mulai mengental. Dia sudah mulai berbusa. Kita aduk terus, kita kocok terus.
kurang lebih seperti ini ya. Lalu kita matikan api. Setelah kita matikan api, kita masukkan ke dalam dagingnya. Kita pindah dagingnya ke tengah, ke api yang besar. Kemudian kita siapkan untuk ngebuang busa, karena airnya nggak terlalu banyak, jadi busanya juga nggak terlalu banyak ya. Kita siramkan begini. Kalau pakai air 1,5 liter, mungkin ini airnya akan meluber kemana-mana. Tapi aku pakainya cuma 1 liter. Jadi ibaratnya airnya tuh nggak tumpah. Kalau sudah, kita bisa masukin gulanya. Gulanya lengket ya. Kita masukin gulanya ke dalam panci daging. Kemudian kita kecilkan apinya, masak pakai api kecil biar dagingnya tuh empuknya sampai ke dalam dan airnya tuh nggak cepat habis. Kalau kalian masak pakai api gede, airnya habis tapi dagingnya nggak empuk, nggak meresap sampai ke dalam. Nah, ini aku mau panasin dulu karena agak lama, jadi gulanya lengket. Kalau misal kalian punya kritik atau saran, kalian bisa tulis di kolom di bawah ya. Jangan takut untuk memberi komen ke saya. Kemudian kita masukkan lagi. Kemudian kita tutup. Kita masak kurang lebih 3 jam. Karena saya suka yang empuk ya, 3 jam. Halo, ini udah 2 jam aku merebus, kurang lebih seperti ini. Tadi di tengah-tengah aku juga sempat lihat ya, karena airnya kurang, aku juga tambahin air. Di sini bagaimana cara kita mengetes kematangan? Kita pakai chopstick aja. Lalu kita pencet tengahnya. Kalau chopsticknya udah masuk dengan mudah, berarti dia udah matang. Dia udah empuk gitu, udah bisa dikonsumsi. Tapi karena dia masih panas, jadi dia akan susah untuk dipotong. Kalau dipotong dia akan hancur karena dia masih sangat lembut. Jadi biasanya aku akan menutup dia, kemudian aku diamkan ya kurang lebih 1 jam atau semalaman. Kalau misalnya kita diamkan 1 jam, kemudian kita buka, kita keluarkan, kita pindah, ini ibaratnya kita mau agar dia lebih benar-benar empuk gitu. Jadi aku mau tutup dulu 1 jam, kemudian nanti setelah 1 jam aku mau lihat lagi, aku keluarin lalu aku masukin ke kulkas. Selamat pagi. Ini adalah daging yang aku taruh di kulkas selama semalaman, jadi dia bukan membeku ya, dia sedikit mengeras. Terus lemak-lemaknya juga membeku. Ini supnya kalian bisa gunakan untuk masak mie atau masak sayur
itu juga enak, manis-manis, tapi jangan terlalu banyak, tambahin air kalau kalian mau menggunakan. Sekarang aku mau potong-potong untuk sarapan. Jadinya seperti ini, cantik sekali. Kalian bisa lihat, kalian bisa coba di rumah, bisa praktekin. Aku mau coba, mau kan?